Let's contributing to peace together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa karena tamu ini memang kita sengaja datangkan dari kalangan anak muda, ya influencer, artis, tidak hanya artis tapi ini Neng Wirda sering dipanggil ya Neng ya. Betul. Itu beliau ini salah satu yang digemari di usianya dan juga banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan dari Neng Wirda ini. Nama lengkapnya itu Wirda Salamah Ulia Mansur. Beliau itu putri dari Kiai Haji Yusuf Mansur, ya, kolega saya, bestie saya, dan juga inspirasi saya Kiai Haji Yusuf Mansur. Alhamdulillah Neng Wirda bisa hadir di Pusat Kerukunan Umat Beragama. Apa kabar Neng Wirda? Alhamdulillah baik, Pak Kiai, senang sekali bisa mampir ke sini main. Alhamdulillah. Baru saya dengar baru pulang dari umroh juga ya. Iya, baru banget. Malaikatnya masih banyak. Belum ini. ada seminggu. Alhamdulillah. Neng Wirda, kita ini mau ngobrolin pentingnya kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk merawat kerukunan umat beragama dan partisipasi dari Gen Z atau Gen Alpha itu apa sih kira-kira begitu. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Neng Wirda terkait dengan barangkali Neng Wirda punya pandangan terkait dengan, pernah dengar nggak sih PKUB? Jangan-jangan this is the first time ever ya? Jujur baru pertama kali. Baru pertama kali. Nih, di Kementerian Agama itu Neng Wirda ada Pusat Kerukunan Umat Beragama. Ini salah satu pusat ya, eselon 2 yang langsung di bawah Menteri Agama ya. Masya Allah. This is very important. Jadi saya salim dulu ya, mohon maaf. Iya. Nah ini penting juga nih, makanya kami harus banyak datangin influencer, artis Neng Wirda ya, supaya ikut mempromosiin bahwa kita bangsa Indonesia bisa rukun itu ya karena memang ada upaya intervensi dari pemerintah, upaya bareng-bareng juga, dan tugas bersama umat beragama. Oke, Neng Wirda bisa diceritakan ya pengalaman sebagai Gen Z. Saya dengarkan banyak sih melalang buana kemana-mana ya, mewakili Indonesia juga, terus berbicara tentang toleransi, kerukunan. Silakan Neng Wirda. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Pak Kiai, sebelumnya terima kasih banyak sudah mengundang saya di sini. Dan ya itu jujur saya baru tahu ada PKUB itu tadi. Jadi saya pikir memang ya Kementerian Agama ya udah gitu aja gitu. Ternyata Masya Allah saya baru tadi ngobrol dengan beberapa teman-temannya di sini, ternyata banyak sekali strukturnya. Jadi luar biasa ternyata ya perhatian pemerintah terhadap ya bangsa ini gitu, sangat banyak, nggak hanya mikirin yang agama Islam aja tapi semua agama juga, lintas agama dipedulikan. Dan sejujurnya memang kalau aku pribadi Pak Kiai sudah mengenal multicultural gitu ya, berbagai jenis orang-orang dari berbagai race, terus agama, jenis kulit, apa segala macam itu sudah dari SMP. Sudah dari SMP? Dari SMP. Jangan-jangan SMP-nya bukan di Indonesia, di luar negeri? Enggak, SMP-nya di Amerika. Oh, kan? Ya, ceritakan. Nah, jadi memang awalnya itu kan qadarullahnya aku ke Amerika juga bukan karena orang kaya ya begitu kan. Karena sombong, ntar dibilang sombong lagi begini. Oh, sombong banget nih. Ya? Dapat beasiswa, alhamdulillah. Jadi kebetulan aku diminta untuk ngajar TPA di Amerika. Amerika mana? Amerika luas nih. Di New York City. Wow. Nah, alhamdulillahnya di New York City. Karena kan New York City itu dapat julukan City that never sleeps, ya kan? Kota yang tidak pernah tidur. Artinya tuh semua orang seluruh dunia ada di situ. So diversity banget dong. Diverse banget gitu. Sehingga saya tuh mempunyai banyak kesempatan di sana untuk mempelajari orang-orang, berbagai jenis orang. Suku, agama, dari yang percaya agama sampai nggak percaya agama. Sampai ada yang bikin agama. Ada di semua ya. Semuanya ada tumpuk lah di situ. Nah, awalnya saya juga kan lahir dari produk pesantren nih Pak Kiai. Ya jelas lah. Jadi memang saya rahim pesantren kalau kamu itu mah ya. Memang dari awal itu udah di pesantren gitu. Gede di pesantren, lahir pesantren, ya tinggal gede juga di pesantren. Jadi stigma-stigma masalah kayak Islamfobia, terus diskriminasi terhadap wanita yang berhijab, itu sangat melekat di otak saya. Jadi sebelum saya berangkat ke Amerika tuh saya sempat khawatir Pak Kiai. Aduh, nanti saya diterima nggak ya di sana? Teman-temannya friendly nggak ya, menerima nggak ya, apalagi kan selama ini isu-isu yang terpampang di media itu kan
ya balik lagi ya attack atau apa gitu kan, Islamofobia, dan itu akhirnya bikin saya jadi takut gitu. Setelah saya ke sana merasakan langsung, ternyata subhanallah mereka itu sangat-sangat respect banget gitu, terutama sama wanita hijab gitu. Akhirnya saya jadi kayak, oh bener ya, selama ini orang-orang yang banyak takut itu orang-orang yang kurang piknik. Kurang gitu. piknik, kurang ngopi ya. Kurang ngopi, kurang jalan-jalan. So seeing is believing ya, Nah, lihat itu langsung, dia. merasakan langsung itu. Benar, karena selama ini orang-orang nggak mau percaya tapi nggak mau ngelihat juga. Gitu kan? Ya, ya. Kan nggak mau ke Amerika, banyak Islamofobia di sana gitu. Tapi disuruh ke Amerika nggak mau juga. Nggak mau juga. Iya, ya ini akhirnya saya jadi belajar di sana gitu Pak Kiai. Nah, sebagai representasi dari Gen Z atau generasi Alpha, kira-kira apa sih yang diinginkan oleh generasi Alpha seumuran Neng atau mungkin di bawahnya lagi? Sekarang kan banyak nih, apalagi kan sekarang kita itu kan eranya Internet of Things ya. Apa sih yang diharapkan generasi muda terkait kita bangsa Indonesia di bawah Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kita kepingin loh internasionalisasi kerukunan umat beragama. Jadi kita ingin menjadikan bangsa Indonesia itu sebagai referensi dan destinasi dunia untuk kerukunan umat beragama. Benar-benar Pak Kiai. Gimana itu? Nah, justru saya setuju banget kalau Indonesia bisa menjadi destinasi dunia. Karena kan kita pernah menempati peringkat nomor 1 ya, populasi Muslim terbesar di dunia. Terbesar di dunia ya. Sekarang ke Pakistan nih, udah banyak anak muda yang belum nikah soalnya sekarang. Nanti kalau udah banyak kayaknya nyalip juga di Pakistan nih. Masya Allah, karena populasinya sekarang mereka tinggi kan. Nah, Indonesia itu menurut saya very rich of culture nih, Pak Kiai. Betul. Karena di sini tuh melekat. Ada banyak industri-industri, sektor-sektor yang bisa kita hidupkan. Contohnya kayak pesantren. Itu kan melimpah banget. Terus Bali diantaranya. Bali itu kan destinasi dunia nih sekarang. Bahkan teman-teman saya lebih tahu Bali daripada Indonesia. Wow. Itu kocak juga. Kocak ya? Iya, jadi ketika saya bilang Indonesia, mereka nggak tahu. No, ya udah Bali deh, Bali. Oh iya, Bali, I know gitu. Nah, Bali itu kan Hindu, ya kan, umat Hindu. Dan menurut saya yang bikin Bali itu Bali adalah mereka masih melekat gitu. Kemana-mana masih pakai baju adat. Terus ya Hindunya itu sangat-sangat kental gitu. Sehingga orang-orang yang tadinya datang dari berbagai negara tanpa ilmu pengetahuan, mungkin beberapa dari mereka juga tidak punya pengetahuan agama, terus ketika datang melihat, oh Hindu tuh seperti ini, oh mengajarkan ini, mereka jadi touch gitu ke hatinya mereka gitu. Nah tinggal nih, kita nih bisa ngidupin yang mana nih, misalkan ziarah Wali Songo gitu. Ya siapa tahu nanti bule gitu kan diajak ziarah Wali Songo. Menarik ini ya. Iya gitu Pak Kiai. Jadi sangat mungkin sekali dong. Sangat mungkin, dan memang Gen Z itu sekarang ini banyak banget pakai karena saya kan Gen Z ya, banyak teman-teman juga yang berteman dengan saya tuh nggak semuanya tuh dibilang anak pesantren lah gitu. Banyak juga anak-anak kafe, gitu, anak-anak kafe, anak-anak jalan tongkrongan gitu. Kayak yang sedang nyuting anak kafe ini. Iya, sama saya juga. Nah mereka itu sebenarnya sekarang makin tertarik sama isu agama. Yang jadi pertanyaan adalah mereka tuh nggak tahu kemana mereka harus bertanya, kepada siapa mereka harus berguru. Sama Gus Adib dong. Nah itu dia, kita undang kali ke sini. Jadi kayaknya akan seru kalau kita bikin lebih banyak ruang diskusi terbuka bersama anak-anak muda soal agama dan kerukunan agama. Jadi misalkan kita pilih nih beberapa anak muda, beberapa etnis, beberapa agama, jadi satu diskusi terbuka di situ. Lintas agama anak-anak muda. Kemudian ada tokoh-tokoh dari masing-masing agama masing-masing menjelaskan gitu sesuai kapasitas mereka gitu. Karena lucunya Pak Kiai, temen saya saking dia nih ngerasa kayak gue nih terlalu kotor buat belajar sama Ustadz. Oh gitu? Serius. Banyak yang kayak gitu Pak Kiai. Tolong mereka bawa ke saya itu. Nah itu dia. Akhirnya tahu nggak Pak Kiai Ustadznya siapa? ChatGPT. Ampun, asli. Oh, AI. Itu dia Ustadznya AI. Sebagai Haji AI. Baru nih ada Kiai Haji AI ya. Serius. Jadi mereka tuh belajar dan bertanya. Mbah Google. Gitu Pak Kiai. Jadi saking mereka tuh ngerasa tidak punya arah gitu. Makanya saya nih bersama teman-teman influencer Muslim lainnya hadir. Saya tuh pengen kayak, lu kalau nggak mau nanya sama Ustadz kan ketinggian nih, ya udah nanya sama gue deh gitu. Gue masih bisa jadi temen lu nih, masih enak diajak ngobrol. Kan saya nggak akan ngejudge mereka juga, karena seusia, nggak akan ya.
aduh kamu nih gitu ya. Jadi nggak ada nasehat-nasehat gitu loh. Lebih jadi ke jangan friendly. ngejat juga iya Betul, gitu-gitu ya. betul. Ini ngomong-ngomong nih, saya mau merujuk nih, ada salah satu buku nih yang saya tertarik untuk minta diberikan apa namanya summary-nya dikit lah. Oh iya. Ini kan tahun baru nih, Be the New You. Kayaknya keren ini. Bisa diceritakan apa sih yang memotivasi menulis buku itu ya? Alhamdulillah. Jadi Mas sebetulnya saya di samping main media sosial, kesibukan lainnya itu bikin buku Pak Kiai. Jadi alhamdulillah usia saya sekarang itu baru menerbitkan 7 buku. Be the New You itu buku yang udah ada dari tahun 2018 sebetulnya. Itu udah lumayan lama lah itu. Jadi memang saya tuh lebih ke self development sih kalau nulis buku. Iya, jadi memang ya seputar how to motivate yourself, how to reach your dreams gitu, lebih ke situ. Lebih like a motivation ya. Yes, motivation betul. Memang sekarang ini butuh ya kita itu memotivasi diri yang kemudian kita endurance tahan banting terhadap dinamika problem kehidupan saat ini. Ngomong-ngomong endurance pakai buku terbaru saya itu namanya Unbreakable. Oke. Iya, judulnya Unbreakable. Jadi kan saya belajar dari pengalaman nih, pengalaman sebelumnya karena setiap saya bikin buku itu pakai memang kayaknya ini masalah doa ya. Jadi saya tuh kan karena bukan nulis novel, nulisnya self development, sehingga yang saya tulis itu selalu pengalaman pribadi dan apa yang saya pelajarin dari pengalaman udah lewat. Sehingga ketika saya nih kok kosong banget ya hidup gue, kok antang-antang aja ya gitu. Gue butuh gajlukan nih kayaknya nih hidup. Salah saya doanya Pak Kiai. Tapi saya minta, ya Allah kasih aku pengalaman dong biar aku bisa nulis buku gitu. Pengalamannya enak banget. Masya Allah. Oke, itu buku ada lagi Reach Your Dream. Itu juga motivasi juga ya? Itu buku pertama kali. That's the first book? The first book. Karena memang itu lahirnya buku tersebut karena impian saya Pak Kiai. Itu big dream mungkin ya? Big dream, sangat-sangat big dream karena sebelumnya saya berusaha bikin cerpen. Tapi 5 kali ditolak sama penerbit. Oh good ya, biasa ada inna ma'al usri yusra. Betul. Jadi saya tuh sempat mikir, nah ini kan biasanya generasi Gen Z nih ya. Ketika satu impian mereka tidak tercapai, mereka tuh give up. Padahal itu baru percobaan pertama, kedua, ketiga, belum ke 10, belum ke 15. Padahal setelah 16-nya baru berhasil ya. Bisa jadi gitu. Jadi saya tuh kayak, aduh kayaknya gue nggak ada bakat nih nulis cerpen nih gitu. Tapi ya udah gitu, seiring berjalannya waktu, saya lebih banyak di media sosial. Awalnya memang dari situ orang-orang baru mulai kenal saya gitu kan. Saya udah mulai dapat beberapa basic gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk nulis cerita. Dan cerita itu nggak kemana-mana karena sebenarnya saya trauma apply ke penerbit. Karena naskahnya selalu ditolak. Dan saya baru paham sekarang ketika saya baca lagi naskah yang pernah saya kirim, emang jelek banget ternyata. Jadi pantas aja gue gak diterima gitu, jelek banget ternyata. Masya Allah. Kan apa namanya butuh experience. Iya benar. Experience is the best teacher. Dan saya kira you got the experience already, sudah 7 buku. Dan rata-rata bukunya itu yang menarik saya lihat itu based on your own life experience ya, berdasarkan pengalaman pribadi yang kemudian ditularkan, dioles demikian rupa menjadi buku. Oke, ini yang akan saya tanyakan ini sedikit terkait dengan Gen Z itu kan biasa kan addicted to gadget, ya, kemudian mereka mudah sharing-sharing, tapi nggak disaring. Lalu nah pesan apa yang harus apa namanya Neng Wilda sampaikan nih ke Gen Z, Gen Alpha supaya tidak terkena masalah gitu. Nah ini saya pengen membelain Gen Z sedikit Pak Kiai. Gimana? Karena sekarang bapak-bapak juga hobinya main reels. Oh, kok tahu sih? Sama, karena bapak saya begitu juga sekarang. Udah salah kan? Ada aja gitu. Tiba-tiba ngirimin reels ke grup keluarga gitu kan. Wah lucu banget nih wakakak gitu. Oh ternyata bapak-bapak sekarang sama ya virusnya ya, Masya Allah. Sebenarnya gini Pak Kiai, karena saya ini nggak bisa ngejudge mereka semua juga. Bisa jadi mereka udah penat sama sekolahnya, sama kuliahnya, sehingga ya hiburan mereka adalah ketika buka sosmed. Gitu. Cuma memang balik ke manajemen waktu mungkin ya. Jadi saya juga sering mengingatkan ke mereka semua bahwa sebuah amal itu tergantung gitu, sebagai niatnya seperti apa, ya kan. Kalau kita niat bermain medsos untuk hal yang mudarat, maka akan jadi mudarat gitu, akan balik ke kita. Ya coba manfaatkan itu untuk sharing-sharing, seayat 2 ayat, atau pakailah untuk manfaat. Seperti itu aja sih Pak Kiai. Basically yang penting innamal a'malu binniyat and bring
beneficial for others. Betul, harus ada nilai kemanfaatnya, values-nya di situ ya. Saya kira itu penting message-nya yang Neng Wirda sampaikan. Ini Neng Wirda terkait dengan ini kan kembali ke Pusat Kerukunan Umat Beragama. Iya. Alhamdulillah kita di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar itu pendekatan spiritualitasnya sangat tinggi sekali. Nah, tadi ada cerita dari Neng Wirda, sebetulnya generasi Gen Z Alpha itu kepengen banget loh belajar agama, tapi mereka redokno kemana sih ininya. Betul, gitu ya. Iya. Kalau saran Neng Wirda, apa sih yang harus pemerintah lakukan supaya mereka itu tidak salah mengguru, tahu guru. Kalau kita salah Google aja kan repot ya. Benar. Ini kalau salah guru itu implikasinya dunia dan akhirat loh. Betul. Nah, belajar agama salah guru implikasinya tidak hanya di dunia sampai ke akhirat juga. Kira-kira apa sih yang harus pemerintah atau kita lakukan untuk merangkul Gen Z supaya nggak salah jalur, supaya nggak ke apa namanya ChatGPT ini apa program. Menurut pandangan Neng Wirda apa sih kira-kira? Menurut saya yang masalah open discussion tadi menarik juga Pak Kiai, dan itu menariknya gitu, mungkin ini akan jadi kontroversi sedikit ya. Kita bikin roadshow aja, misalkan kita bikin open discussionnya di masjid, besok di gereja, besok di vihara, ntar di mana lagi gitu. Itu memang pekerjaan saya begitu. Itu begitu Pak Kiai. Berarti Neng Wirda bantu saya dong ya, undangin orang-orang ya, yang anak muda itu ya. Bisa kita bikin seperti itu atau kita hidupin pesantren-pesantren. Pesantren juga iya. Pesantren juga, jadi memang pesantren tuh nggak hanya ya sekedar Islam tok gitu, tapi memang diverse di situ. Betul. Saya udah mulai karena sekarang alhamdulillah Pak Kiai saya kan bangun pesantren juga, ngikutin Pak Kiai. Nggak mau kalah Pak Kiai. Beliau nih punya pesantren juga nih guys, Masya Allah. Benar. Kan hidup di dunia ini Neng Wirda singkat kali. Benar Pak Kiai. Kita harus siapkan legacy yang terbaik. Setuju. Sanggup buat akhirat ya. Setuju. Jangan mikirin jabatan makam and go, datang dan pergi. Tetapi silaturahim dan persiapan akhirat itu yang paling utama. Jabatan yang harus kita bawa untuk bawa kemaslahatan gitu. Ini kok jadi ngomong begini ya? Kembali ke laptopnya, nggak ada laptopnya. Pokoknya sama Neng Wirda kita ngomongnya harus easy going. Neng Wirda, ini kita udah ngomong ngalor gitu macam-macam ya. Ada nggak closing statement nih buat kita semuanya supaya kita bisa merawat kerukunan umat beragama di Indonesia? Iya, alhamdulillah memang realitasnya nih Pak Kiai, kalau di kehidupan sosial ini ya, saya lihat cukup well respected lah dari berbagai jenis gitu ya. Kalau sekarang ini, cuman mungkin isu terbesarnya adalah media sosial justru. Media sosial apa itu isu terbesarnya maksudnya? Ya di media sosial tuh isu-isu saling tabrakan orang tuh masih banyak banget. Mungkin karena mereka nih ngerasa aman, mereka di balik layar sehingga bisa ngomong apa aja yang mereka mau omongin gitu kan. Padahal nggak juga ya, nggak di balik layar tuh kan nyampe ke semua orang ya. Itu dia gitu. Jadi mereka tuh bisa mengutarakan apapun gitu. Nah ini kayaknya emang harus ada edukasi bagaimana memainkan media sosial dengan baik. Tetap sara gitu. Maksudnya tetap mempedulikan berbeda itu nggak apa-apa loh gitu. Dan lebih ke memvalue itu sih Pak Kiai. Jadi tantangan terbesarnya memang kerukunan di media sosial. Kerukunan di media sosial. Kalau kata CNN nih yang lagi nyuting, jadilah buzzer baik. Jadi buzzer baik gitu itu ya. kan jangan yang negatif, buzzer yang baik. Gitu. Karena kita harus berpikir dunia dan akhirat. Jadi orang yang cerdas itu kan orang yang selalu paham betul apa implikasi tindakan dunia buat akhiratnya. Apa yang kita hasut yang ngomongin orang lain, implikasi akhiratnya apa ya? Apa yang kita berbohong ya? Apa yang kita fitnah? Nah, itu kan selama ini belum ada guide-nya nih anak-anak muda ini. Nanti Neng Wirda undang Gus Adib, kita beresin semua itu ya. Amin, insyaallah. Kolaborasi yang luar biasa. Kita sudah banyak ngobrol dengan Neng Wirda. Saya kira podcast ini menghasilkan tidak hanya yang kita bicarakan, tetapi insya Allah kita akan kolaborasi nih dengan Neng Wirda, dengan teman-temannya. Kita ajak anak-anak Gen Z untuk ngomongin agama, perspektif mereka, tapi kemudian kita juga kasih bimbingan keagamaan langsung nih dari saya, atau mungkin saya juga undang, kita kan banyak kolega nih, ada di sini itu ada Dr. Ali Farudin, analis kebijakan, ya, yang dari Islam, yang dari Kristen juga ada Dr. Paulus, lengkap di sini semuanya. Tapi kita juga kalau mau pakar tafsir juga ada Dr. Mukhlis Hanafi misalnya, Ya artinya bisa di berbagai segmen kan Pak Kiai. Bisa. Mungkin yang moderat sama yang
inilah kita bisa dicampur, kita bisa Jadi, bikin ada stand up comedy. Persis. Ini sudah kita lakukan dengan Bib Jafar. Itu dia. Bib Jafar tuh bagus. Class of Religion. Dan pada dasarnya kita kepingin mengajak setiap umat beragama, tidak hanya Islam, jadi umat yang dari Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu, masing-masing mereka itu internally within them itu juga ada dinamika, ada tension. Bagaimana menghargai keragaman. Demikian podcast kita dengan Neng Wirda. Terima kasih Neng Wirda. Terima kasih Pak Kiai. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita. Amin ya Kita tutup podcast kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam religi, sampai jumpa lagi.